Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang kembali di channel Jiplak Ilmu. Masih bersama saya Beni. Nah, kali ini kita akan membahas tentang PHP, yaitu bahasa pemrograman ya, bukan memberi harapan palsu. Kita akan coba. Jadi ini videonya agak loncat dikit karena saya belum sempat bikin video tutorial basicnya. Ini tujuannya untuk materi perkuliahan ya. Jadi saya loncat dulu ke materi yang agak penting, yaitu materinya tentang yang namanya form handling atau menangani materinya tentang form handling atau menangani formulir HTML ya. Nah, HTML kan dia nggak bisa apa-apa ya, maksudnya cuma menampilkan form. Nah, jadi dengan adanya PHP, si data-data yang kita masukkan di form itu bisa kita proses lah, kira-kira gitu. Diproses baik untuk operasi aritmatika, kemudian percabangan bisa, perulangan untuk CRUD database, kemudian untuk session juga bisa ya. Intinya kita akan belajar menangani form, bagaimana formulir itu datanya bisa diambil, formulir dari HTML datanya diambil lalu diproses pakai PHP. Untuk itu kita pertama-tama coba jalankan dulu exam ya, exam control panel. Teman-teman bisa cari di start, kalau ada langsung aja buka exam control panel. Yang saya ini nggak ada di startnya, jadi saya buka di exam, kemudian di sini ada exam control. Jalankan Apache dan MySQL ya. Kemudian kalau sudah mungkin kita ke Explorer untuk membuka htdocs dan kita buka ini. Bikin aja folder ya. PHP deh, PHP form handling. Nah, gitu ya. Kemudian kita buka di sini menggunakan Visual Studio Code. Oke, dan ini bisa saya close dulu. Yes, I trust. Nah, pertama-tama yang akan kita coba adalah menampilkan data yang dikirim dari form ya. Dikirim dari form. Kita tampilin pakai PHP. Pertama kita bikin di sini sebuah file baru ya. Nah, namanya php1 deh. Menampilkan data .php. Kemudian kita bikin di sini struktur HTML. Oke. Form menampilkan data dari formulir dengan PHP ya. Kemudian di sini saya pengen bikin kembali sebuah form. Nah, form untuk metodenya post, bisa get bisa post, tapi yang aman itu pakai post. Get itu membuat data kita terlihat di URL ya. Jadi kita bikin pakai metodenya post. Nah, actionnya bisa, kalau di sini actionnya pagar berarti nanti ketika diklik button submit maka pemrosesnya adalah file ini sendiri. Tapi saya pengen di sini bukan pagar ya, melainkan di sini tampil data strip aja deh, tampil strip data .php. Metodenya post. Kita coba dulu yang pertama pakai text area aja ya, text area. Oh, jangan. Ini pakai input type text ya. Kemudian nah ini wajib nih, name, atribut name nih wajib. Name-nya itu pesan aja ya. Terserah teman-teman, jadi name itu terserah sifatnya, mau dia pesan, mau teks, mau A, B, C dan seterusnya, asal tidak mengandung spasi, tidak mengandung tanda baca selain underscore. Kemudian tidak diawali dengan angka gitu ya. Oke, lanjut kita tambahkan di sini input submit ya, submit atau button lah boleh. Submit, klik. Nah, save. Jadi ketika button ini diklik maka data-data yang ada di formulir ini akan dikirim ke tampil PHP. Makanya itu kita bikin di sini tampil PHP. Fill strip data
.php harus sama ya dengan yang ini. Kalau dia nggak sama nanti error ya. Jadi pastikan nama filenya sama dengan yang ada di sini. Enter saja. Nah, untuk menampilkan data yang kita kirim lewat form, caranya cukup gampang. Pertama-tama kita harus validasi ya. Pastikan bahwa formulirnya itu pastikan bahwa kan kita nih pengen nampilin data nih. Maka di bagian tampil data ini harus dipastikan apakah user benar-benar mengirim data ke tampil data PHP ya. Itu harus diperiksa. Kalau nggak diperiksa nanti bahayanya adalah coding yang tidak ada validasinya, maka akan membuat data-data kita itu menjadi bisa diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Maka kita harus validasi dulu. Kita cek nih, if is set, kayaknya is set, is adalah set, itu artinya telah dibikin. Apakah ada data atau variabel? Ini coba ya. Apakah is set post apa namanya? Nah, name ini pesan. Apakah dari file harus seperti ini ya? Boleh pakai petik tunggal, boleh pakai petik 2. Nah, di sini. Apakah user telah mengirim pesan ini dari file PHP 1 menampilkan data. Nah, kalau dia memang benar-benar mengirim, baru di sini bisa kita proses. Tapi kalau dia tidak, maka di sini tampilkan echo akses langsung tidak diizinkan. Akses langsung ke halaman ini tidak diizinkan. Nanti teman-teman bakal tahu apa gunanya ya. Sekarang kita di sini ya, untuk menampilkan pesan bisa aja langsung kita echo pesan dari formulir, bisa seperti ini ya, titik $ post pesan. Oke, seperti ini bisa. Atau teman-teman bisa bikin di sini $ pesan gitu, sama dengan $post pesan gitu kan. Nah, di sini saya kasih ini aja ya, echo, supaya ada ininya, supaya ada beberapa variasi yang bisa teman-teman pahami ya. Pesan dari formulir. Boleh juga ini di dalam tanda petik ya, nggak mesti pakai titik seperti ini, atau boleh di sini petiknya di sini titik, nah di sini nggak ada petik lagi, boleh seperti itu. Jadi teman-teman bisa pilih cara penulisan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, sama saja. Save, lalu kita buka di browser, localhost, nama foldernya apa tadi ya, PHP form handling, garis miring PHP form handling ya, enter aja dulu. Nah, ini ada formulirnya. Oh, kayaknya salah. Oh, enggak, benar. PHP menampilkan data, klik ini. Nah, ini kan ada ini ya, ada form. Lalu kita ketik in hello world atau halo dunia. Diklik, nanti ini perhatikan di sini URL kita merujuk pada file form ya, formulir menampilkan data. Klik aja ini. Nanti dia akan mengarahkan kita ke tampil data PHP. Ada error di 9. Oh ya, titik komanya belum. Save, kita balik lagi. Klik. Nah, nanti bisa ya. Nah, apa gunanya ini validasi tadi ya, saya bilang. Ini validasi. Jadi kalau kita menangani form, usahakan validasi ini harus ada. Supaya apa? Supaya kalau ada pengguna yang iseng atau ada hacker ya, yang dia langsung mengakses tampil data PHP ini, maka akan muncul pesan keamanan. Nah, akses langsung ke halaman ini tidak diizinkan. Itu artinya validasi ini berguna untuk keamanan, sehingga orang tidak bisa
tidak bisa mengakses data yang kita input dari formulir ini secara langsung. Karena kalau bisa diakses, maka nanti misalkan kita ini formulir login, nanti kan ada email, ada password. Nah, kan bahaya kalau ini bisa diakses langsung oleh orang lain. Makanya harus ada validasi ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah, teman-teman juga bisa seperti ini. Kan kalau di sini kan kita mempunyai dua file ya. File pertama untuk menampilkan formulir atau disebut sebagai front end. Front end itu coding untuk menampilkan tampilan, memunculkan tampilan. Yang keduanya disebut sebagai back end. Ini adalah coding untuk memproses data-data dari tampilan. Oke, teman-teman bisa aja kalau nggak mau, misalnya gini ya. Misalnya saya nggak mau bikin file baru lagi, saya pengen PHP-nya ada langsung di sini aja, boleh. Nah, ini ganti aja menjadi pagar. Oke. Kemudian teman-teman di sini pindahin aja nih, ini di-cut. Nah, pindahin ke bawah sini. Nah, seperti ini, paste. Lalu teman-teman bisa ini hapus tampil data. Hapus saja. Nah, ini di-save. Oke, di-save. Di-save. Nah, maka nanti coba nih di reload ya. Maka nanti ini langsung muncul nih ya. Langsung muncul tulisan kalau PHP-nya dalam satu file bersama dengan coding form, maka ini nggak perlu, save aja. Oke, nah ini nggak ada kan. Nah, jadi ini konsepnya adalah kalau actionnya pagar, maka dia akan mengakses file itu sendiri, file dirinya sendiri. Jadi formulir ini akan diproses oleh file PHP menampilkan data PHP. Nah, itu ya. Jadi dia diproses oleh dirinya sendiri sehingga kita nggak perlu bikin eksternal PHP. Nah, kira-kira begitu maksudnya ya. Sama aja nanti hasilnya. Ini halo dunia. Coba enter ya. Nah, begitu. Sama aja kan? Nggak masalah. Oke, selanjutnya. Baik, kita sekarang akan lanjutkan ke soal kedua. Bukan soal kedua ya, persoalan kedua, permasalahan kedua ya, yaitu tentang aritmatika PHP. Jadi kita mencoba bikin kalkulator sederhana ya kan, penjumlahan misalnya, nanti diproses oleh PHP untuk menampilkan hasilnya. Nah, itu gimana caranya ya? Jadi kita bikin file baru di sini, operasi aritmatika.php. Sama ya, kita bikin formulir juga. Saya buka ini aja deh. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Saya close ini. Di sini aritmatika formulir dengan PHP. Kemudian di sini saya pengen PHP-nya di dalam sini aja ya. Jadi nggak perlu bikin eksternal PHP supaya filenya sedikit. Nah, tapi kalau ini codingnya nggak direkomendasikan ya. Yang bagus itu adalah bikin eksternal PHP aja. Kalau teman-teman bikin project baru nanti, maksudnya project yang pengen dipublikasikan. Ya, jadi bikin eksternal PHP, jangan internal PHP. Kecuali mepet banget baru pakai internal PHP. Oke, di sini saya pengen ada aja deh. Ada dua input ya, satu BR, kemudian di sini coba copy paste, dan di sini di value-nya plus, di sini B. Oke. Nah, otomatis kalau di internal di sini yang diceknya sesuai dengan ini, sesuai dengan name-nya, berarti ini ubah jadi A atau B. Boleh nih pilih salah satu aja, A atau B. Nah, saya sarankan yang pertama aja, A. Untuk operasi aritmatika tuh gampang ya. Berarti bikin variabel A. Ini untuk menampung variabel A, untuk menampung data dari text field A. Kemudian kita copy, kita tampung juga variabel yang diambil dari text field B. Kemudian kalau pengen penjumlahan, jumlah aja sama. Boleh nama variabelnya terserah, mau jumlah, tambah, dan seterusnya. Ini operasinya A plus $B. Oke. Echo untuk menampilkan hasilnya. Di sini ya, BR, kita kasih BR aja dah. BR echo $A tambah $B sama dengan
dolar jumlah titik koma ya, save. Kemudian teman-teman bisa akses lagi form handling. Nah, pilih sekarang operasi aritmatika. Coba masukin angka berapapun, misalnya 5, tab 5 berapa, enter. 5 plus 5 10. Nah, ini datanya hilang karena dia PHP itu dilakukan PHP itu melakukan pengiriman data secara sinkronus. Sinkronus artinya halaman web harus di reload kalau file PHP pengen mengirim data ke server. Nah, itu namanya sinkronus. Ada tipe transmisi data yang disebut sebagai asinkronus. Asinkronus itu artinya halaman web tidak perlu di refresh ketika sebuah halaman web pengen mengambil atau mengirim data dari ke server. Nah, kira-kira gitu ya. Oke. Penjumlahan kalau mau perkalian gimana? Gampang, tinggal tambah aja nih buttonnya. Kurang nih, untuk kurang dulu ya. Kurang. Nah, tapi kan ini susah untuk memahami mana kurang, mana tambah. Solusinya adalah if is set post. Untuk membedakan operasinya mana kurang, mana tambah, coba kalau kita save dulu ya. Kalau kita save jadinya apa? Sebentar. Ini jangan pagar, kayak gini aja. Nah, kita minus. Nah, itu jadi tambah kan? Maka di sini artinya si PHP tidak bisa membedakan mana tambah mana kurang. Maka di sini kita harus tambahin if. Kita cek dulu apakah dolar post. Kita cek dulu ya. Nah, kita kasih di sini untuk buttonnya name juga, atribut name di sini tambah. Oke, nah yang ini kurang. Ini boleh di sini atau boleh di sini, sama aja. Saya jadikan di sini supaya teman-teman bisa tahu variasinya ya. Kemudian if, nah setelah yang kita set A, kemudian kita bisa membedakan operasinya dengan cara mengecek variabel post tambah, ya kan? Karena kita sudah bikin di sini name tambah. Kita copy aja dari yang sudah ada. If is set dalam kurung dolar post tambah. Oke, salah nih ya. Nah, yang ini taruh di atas saja karena kan yang membedakan itu adalah operasinya ya di sini. Nah, kalau dia tambah maka operasinya apa? Operasinya yang ini yang dijalankan. Kemudian else lagi. Boleh pakai else, boleh pakai else if ya. Saya di sini pakai else aja. Kalau nggak tambah pasti dia kurang kan? Nah, ya udah. Di sini copy paste. Kalau pengurangan ya di sini kurang. Nah, kemudian di sini ini juga perlu di delete, di cut. Nah, di sini menjadi kurang. Di sini menjadi kurang. Ini tambah aja deh ya, tambah. Kemudian ini copy jadi tambah, ini copy jadi kurang. Save lalu reload. Jangan hilangkan pagar. Titik koma 23. Oh, ini kurungnya ya. Kurung kurawal ya teman-teman, bukan kurung bulat. Oke, ini hapus. Oke. Ini satu di sini nih. Nah, seperti itu. Save, reload. 5 dikurang 5 dan 3 dikurang. Nah, tuh. Kalau 5 dan 3 di plus maka 8 kan. Nah, benar ya. Jadi itu cara si PHP mengenali operasi apa yang harus dilakukan. Di sini harus ditambahkan atribut ya untuk buttonnya, supaya karena dia membedakannya itu berdasarkan buttonnya. Oke, sekarang kita akan coba latihan yang ketiga. Ini untuk menampilkan identitas PHP 3. Identitas.php. Oke. Kemudian saya copy aja yang ini ya, copy paste. Kemudian mengisi identitas. Oke, kemudian apa lagi nih? Formnya
H3 isi identitasmu, ID-mu, nah, gitu ya. Kemudian HR. Oke, kemudian di sini saya masih pakai ini ya, pakai internal PHP. Copy. Pertama itu ada apa? Identitas tuh. Identitas tuh pertama ada nama. Kemudian kita langsung aja ya, nama, agama ya. Agama tuh pakai apa? Agama pakai select ya. Select name-nya agama, kemudian di ID-nya nggak perlu. Nah, option. Oke, option di sini pilih agama gitu ya. Option pertama bukan di value, tapi value-nya kosongin aja. Paste. Oke. Untuk yang ini value-nya dikosongin. Nah di sini baru Islam. Kemudian di sini lagi paste. Di sini apa nih? Katolik. Kemudian Protestan. Kemudian di sini Hindu. Dan ini Buddha dan Buddha. Kemudian di sini lain. Ini lainnya deh. Lainnya. Gitu ya. Lainnya. Oke. Kemudian di sini kita lupa ya jenis kelamin ya. Gender ya. Di sini kalau kita ribet ya kalau pakai BR, jadi saya pakai pre aja. Cut, taruh di sini, paste. Kita Ctrl A, Ctrl K, Ctrl F, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Udah tab aja dah. Nah gitu ya. Di sini gender, input gender, gender (2). Gender di sini input type-nya radio ya. Kemudian name-nya sama dengan gender. Value pria. Kemudian di sini kita copy dan di sini paste wanita. Nah, saya maksimal saja ya. Ini tetap gender ya, dia harus sama untuk radio buttonnya harus sama name-nya. Oh iya, di sini username-nya juga. Username. Nama lengkap ya. Oke. Nama lengkap coba kita ratain aja dah. Nama lengkap di sini agama. Ini ada siapa nih? Oke. Agama kemudian di sini. Nah, oke, bisa kita seperti ini ya. Nah, agama kemudian di sini apa lagi ya, text area mungkin ya. Jadi gunanya itu bukan saya bukan pengen detailan data, tapi untuk supaya teman-teman ini supaya teman-teman bisa menggunakan bermacam-macam komponen atau elemen ya. Di sini ada teks, kemudian ada radio, ada agama, radio button, ada combo box. Nah, kemudian hobi ini bisa kita gunakan checkbox. Input checkbox, name-nya hobi ya kan. Hobi 1, kita hobinya ada beberapa ya. Value misalnya di sini pemrograman ya, komputer. Yang kedua adalah hobinya apa? Hobi sebentar.
Oke, yang kedua adalah name-nya hobi berapa ya, hobi 2. Kemudian di sini belajar akademik ya, dan seterusnya ya, atau pokoknya kalau teman-teman pengen mau lebih banyak ya silahkan. Kemudian di sini ada keterangan, deskripsi mungkin atau keterangan ya. Di sini pakai text area. Text areanya ya di sini keterangan, name-nya. Sip. Nah, oke. Kemudian kita bisa tambah foto. Nah, jadi di sini saya pengen ajarin gimana caranya upload foto. Upload foto tapi belum pakai database ya. Yang penting ada uploadnya dulu. Foto itu pakai file, sorry, input, type file. Nah gitu. Name-nya adalah foto sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Foto ya. Yaudah, sip. Kemudian mungkin di sini saya tambahin di sini cancel button. Button input aja deh, input reset. Nah, begitu. Value-nya adalah batal. Save. Kita lihat dulu nih hasil formnya di sini. Sorry. Oke, nah di sini ya, form PHP 3 identitas. Nah, seperti itu. Ada lumayan banyak. Kalau pengen lebih rapi mungkin bisa kita tambahin di sini field set ya. Field set. Kemudian di sini legend formulir identitas. ID deh, ID itu biasanya lebih, ini saya hapus aja ya karena ini saya cut. Kemudian di sini paste. Oke, kemudian di cut, ini di blok dan di tab. Nah gitu, save, kemudian reload. Wish, lumayan ya. Kalau mau lebih lebih pendek tinggal tambahin style aja di sini, style width. Kemudian di sini 200, jangan 20, 300 px mungkin. Nanti kita sesuaikan saja kalau memang kurang. Save, reload. Bukan legend tapi di field setnya. Sorry. Paste, save. Oke, sip ya. Kemudian kayaknya di sini tuh ada gap, itu karena ada gap, ada apa ya, ada tab semacam itu. Karena di sini ya, tekan shift tab lagi, save ya. Intinya teman-teman sesuaikan aja tuh, udah lumayan ya, udah ada di tengah-tengah. Sip. Kemudian kita bisa coba isi di sini tapi belum bisa diproses ya. Oh iya, untuk yang laki-laki pria ini belum ada tulisan. Ini juga wanita. Saya tuh biasanya saya taruh tanda mutlak di sini ya. Tanda mutlak tuh di atas enter tuh ada. Nah, di yang tombolnya itu di bawahnya backslash atau garis miring terbalik, di atasnya tuh rata kayak gitu. Nah, itu adalah mutlak. Save. Oke, kemudian checkboxnya juga belum ada ya. Ini pemrograman komputer ya, belum ada teksnya. Oke, sama ini kasih, enggak usah dah. Oke, pas save. Bukan belajar akademik. Ya, save. Paste, reload. Nah, sudah muncul ya. Ini, nah save. Sip, harus rapi ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba di sini lihat dulu dah sebelum kemana-mana. Kalau teman-teman pengen di pinggir sini ya udah gampang, tinggal di tab aja. Tab di kira-kira ya. Nah gitu, save. Tuh, masih kurang, berarti tab lagi, save. Tuh, masih kurang, tab lagi, save. Kalau lebih, nah lebih ya. Lebih berarti tutup. Nah, dua. Nah, gitu aja. Satu lagi kayaknya. Set. Paste. Wah, lumayan lah ya. Oke, kita isi nanti sesuatu dan nggak akan muncul apapun ya. Sip, ini bisa dipilih pria wanita, ini browse, terus ini bisa dipilih gambar apapun misalnya. Nah, gitu ya. Oke, kemudian untuk memproses yang ini saya pakai internal aja ya. Pakai internal. Berarti di sini oke.
ini nama ya, ini berarti nama. Untuk validasinya kita pakai nama aja. Kemudian tujuan kita adalah menampilkan data-data ini. Data-datanya ditampilkan, kayaknya nggak bagus ya kalau ditampilin di sini ya, nggak logis ya. Kan formulir pasti nampilannya di halaman lain ya kan. Ya udah, berarti ini nggak jadi di sini. Berarti ini actionnya kita ganti menjadi proses strip id.php gitu ya. Proses form id, formulir id gitu. Copy, save, lalu kita bikin file baru, paste. Oke. Kemudian php set seperti ini, lalu kita cek lagi tadi ya. Tab if is set apa tadi ya, $post nama ya. Nah, seperti ini. Save. Oke, teman-teman, kalau saya pengen mengasih contoh tentang get ya, jadi saya kasih get aja di sini. Nah, di sini juga menjadi get. Kalau get ya get juga di sini. Oke, saya kasih contoh ya, kenapa pakai get itu nggak bagus untuk formulir. Get itu biasanya dipakai untuk link ya, memproses data dari link. Oke, ini berarti echo, bisa kita echo $get nama. Kita lihat kenapa nggak bagus pakai get. Nice. Tekan save nama, kemudian ya udah kita reload di sini. Ya, ketik apapun. Yes. Oke, klik saja. Nah, di sini ada apa nih? Line 3. Echo. Nah, ini kayaknya masalahnya. Save, reload lagi. Tuh ya, teman-teman lihat data yang saya masukin tadi ada di URL. Bahaya nih. Bayangin aja teman-teman kalau yang dimasukin adalah password, maka nanti passwordnya muncul di sini. Nah, itu kalau pakai get itu masalahnya. Jadi memproses form dilarang sama sekali pakai get, kecuali teman-teman pengen datanya muncul di URL. Ini namanya URL. Ini namanya komponen ini namanya address bar ya. Jadi URL itu muncul di address bar gitu teman-teman. Jadi jangan pakai get ya, harus pakai yang namanya post. Oke, ini di delete aja dulu ya, di delete, ini menjadi post lagi. Save, kemudian kita tampilin aja. Nah, saya tuh lebih suka menyimpan data di variabel dulu, misalnya nama. Ini untuk menyimpan $post nama. Oke, paste titik koma. Kemudian apalagi ada gender ya, gender. Kita copy dulu deh, ini copy, paste, apalagi gen 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6. Berarti tambahkan 6 lagi, berarti ini 2 3 gitu cara cepatnya ya. Kemudian copy gender, nih gender, paste, habis gender agama, copy, paste, kemudian di sini hobi, copy, paste, hobi 2 ya, hobi 2, copy, paste, kemudian di sini keterangan, paste, kemudian di sini ada foto ini bukan pakai post tapi dia adalah file. Nah, file $files, foto ya. Nah, ini agak berbeda nih. Kalau kita mengupload foto di form, di sini harus ada atribut baru, namanya adalah n-type, sama dengan ketik multi-part form data. Kalau nggak ada n-type itu singkatan dari encryption type ya. Kalau nggak ada ini, maka pengiriman file dari formulir ke PHP itu gagal, nggak akan bisa ya. Oke, ya udah, kita save dulu. Sekarang saya buka contekan di W3 Schools. Maaf ya. Jadi harus kayak gitu teman-teman. Upload file PHP, kata kuncinya upload file PHP. Oke,
Nah, di sini harus ada multipart garis miring form data. Saya copy aja lagi untuk lebih memastikannya. Copy, taruh di sini. Oke, save. Kemudian untuk memprosesnya kita ke sini. File itu pertama-tama kita harus sediakan folder ya. Kalau kita nggak mau kalau kita nggak mau filenya tersimpan di tempat yang sama dengan coding kita, maka kita sediakan folder. Di sini uploaded files, file yang terupload gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya, file yang diupload. Nah, ini kan kosong ya, ini nggak ada apa-apa. Oke. Kemudian coba saya buka yang lain ya. Buka misalnya yang ini mungkin. Sebentar, post status ya. Nah, ini deh. Oke, kalau sebentar. File untuk nguploadnya kita pakai yang namanya move uploaded file. PHP move uploaded file. Nah, gitu ya. Dia harus pakai metode ini, metode atau fungsi namanya ya. Move uploaded file. Aduh, nggak ada codingnya. Kita cari di sini aja, move uploaded file. Mungkin bisa kita cari contohnya di sini. Oke, sebentar. Move uploaded file. Coba. Kemudian mana ya? Nah, nih, move uploaded file tmp name. Aduh. Ini file upload, coba saya lihat di sini dulu ya. Maaf ya teman-teman. Ini bolak-balik nih, maaf nih ya. Get image size. Sebentar. File to upload. Oh, dia pakai apa nih? Dia pakai submit false. Oke, kemudian sebentar. Saya coba pelajari ya. Oke, nggak bisa. Oke, di sini kita pakai, saya copy ini ya. Copy dan ke Visual Studio Code. Nah, di bagian sini filenya harus seperti ini. tmp name adalah pictures, berarti copy ini menjadi ini. tmp name $key itu apa? Oke, seperti ini aja. Sip, $key-nya hapus saja. Oke, yang ini copy. Ini untuk nama file ya. Kemudian di sini name, base name. Oke. Kasih aja file name. File name. Nah, kita naruhnya di mana? Uploaded files. Ya udah, uploaded files ini ganti aja nih, uploaded underscore strip files. Oke, tmp name. Oke, yang ini bisa dihapus atau bisa dikomentarin aja. Kelompokin dia dengan klipnya sendiri ya. Sip, dikomentarin aja. Jadi copy salah. Ini $foto ya, foto. Kemudian di sini file name move foto. Artinya nih, move itu artinya pindahkan foto atau salin foto ke dalam folder ini dengan nama file name ini ya, dengan nama ini. Udah, kita save. Lalu kita coba. Ya, kita tampilin dulu, nggak bisa. Echo. Oke, di sini echo pakai pre aja ya. Kemudian di sini titik kotak. Ini agak berisik di kantor saya, di ruangan ya. Maklum ya teman-teman. Echo di sini nama lengkap. Oke, di sini bisa di enter seperti ini. Siapa tahu teman-teman nggak tahu ya. Malam, saya tuh sering bercanda teman-teman. Siapa tahu teman-teman nggak tahu teknik ini. Nama lengkapnya adalah apa tuh? $nama. Kemudian apalagi agama,
dolar agama, habis agama hobi, itu aja. Dolar hobi 1, kemudian koma, dolar hobi 2 gitu ya, kemudian dolar keterangan dolar harus sama ya, huruf besar kecilnya. Nah, oke. Kemudian di sini ada fotonya kita ambil dari apa, dari gini, pakai HTML nya img src sama dengan nih. Kalau kita pakai petik ganda di pembukanya, maka kita harus pakai petik yang berbeda dengan yang dipakai di luar. Ini luar namanya, ini dalam. Berarti kita taruhnya di mana? Gambarnya di uploaded files. Misalnya yang diupload adalah gambar ya. Files garis miring dolar file name. Nah, gitu ya. Width-nya boleh kita set width sama dengan ketik tunggal, mungkin di sini 250 dulu. Kemudian ya udah save aja. Apakah berhasil? Kayaknya enggak ya. Apa yang akan terjadi ketika kita klik, ketika kita submit formulirnya? Kita akan coba lihat ya. Form handling, coba ini dihapus dulu. Proses form ID ya, sip ke sini. Nggak ada, bukan diproses, tapi PHP3 identitasnya. Nah, maka misalnya Benny, kemudian saya seorang pria ya, ini Rahman Hakim, saya seorang pria Islam, saya suka ini dan saya suka ini. Keterangan happy, bawa enjoy aja. Fotonya ya terserah, misalnya yang ini ya. Kemudian klik, tuh berhasil ya, nampil Benny namanya kemudian agama, hobi. Kalau hobinya cuma dicentang 1 ya berarti cuma 1 muncul. Kalau nggak ada dicentang berarti di sini kosong, itu ya. Kemudian keterangan enjoy aja dan fotonya berhasil. Dan teman-teman bisa lihat di bagian folder sini fotonya berhasil di upload. Nah, kemudian udah aja ya. Udah aja. Ini berarti kita sudah berhasil ngupload foto. Kemudian yang terakhir saya pengen coba apa namanya? Saya coba kasih contoh terakhir ya, yaitu untuk upload file lalu untuk membuat link download ya. Oke, untuk membuat link download itu gampang. Kita bikin file baru dulu aja. Jangan di sini. Pastikan teman-teman klik di bagian kosong dulu untuk memastikan dia nggak berada di folder lain selain root ya. Ini PHP 4 upload strip download file PHP ya. Kita close aja yang lain, kemudian di sini PHP bukan. Oke, kemudian di sini kenapa lagi saya ini ya, sini deh, saya copy dulu dah, copy semuanya, paste di sini, upload dan download file. Kemudian di sini metodenya adalah proses upload gitu ya, ada PHP, hapus saja. Oh ya, kita tadi harus ini tambahin end tab ini. Kemudian di sini tambah, kita tambahin itu. Kemudian di sini langsung saja kita kasih input type files ya. Saya nggak mau nambahin elemen lain supaya nggak lama kita. File, kemudian di sini spasi aja. Nah, kemudian kita proses nih. Kita bikin file PHP-nya, dihapus ya. Kita bikin file PHP untuk proses upload. Bikin di sini, copy paste, kemudian di sini PHP. Oke, kemudian kita bisa copy dari proses form ya. Nah, di sini bisa di copy, Ctrl A, Ctrl V, if file ya. Ini bukan post ya, tapi kalau files itu pakai
dollar file seperti ini. Kemudian di sini, nah ini dihapus saja karena nggak ada kan. Dollar file, nama dari filenya kita bisa biarin aja. File, kemudian di file name. Oke. Kemudian saya pengen memperlihatkan ke teman-teman ya. Ini echo file yang diunggah, diupload ya, di strip upload. File yang diupload, kalau pengen uploadnya miring berarti kayak di ini ya, kayak di apa namanya, bahasa Inggris ya. File yang diupload .2 adalah kita bikin di sini supaya file itu bisa di-download harus ada A, kemudian href. Nah, hrefnya ini menuju pada file, bukan petik dua, petik tunggal. Oke, pertama kita tunjuk dulu folder tempat file itu berada, copy, paste, kemudian filenya seperti ini, paste, udah, save. Nah, dan di sini adalah nama filenya ya, nama filenya A. Oke, kita save saja dan kita buka di browser ya teman-teman. Oke, nah di sini adalah ini 4. Kita upload. Pertama kita coba gambar dulu, misalnya open ya, klik. Oke, ada error line 4. Kenapa line 4? Oh, ini filenya harusnya ini file bukan foto ya. Save, reload, resend. Nah, ini muncul file, nama file yang kita upload tadi. Klik aja. Nah, kalau filenya gambar, maka ya, si link itu akan mengarahkan kita ke file gambar itu, yang mana gambarnya akan dibuka di browser ya. Tapi kalau coba kita back lagi, gimana kalau gambarnya adalah dokumennya atau filenya adalah video, musik nggak ada ya di sini ya, nggak ada ya. Download, nah misalnya ini aja, selain gambar PDF ya, misalnya ini. Nah ini, jangan yang ini aja deh, RAR ya. Pokoknya kalau dia musik, MP3, MP4, video, dokumen kayak Word, nah itu nanti ketika kita klik link dari nama filenya, yang akan dilakukan adalah mendownload file. Coba ya, saya praktikkan bagian sini. Ini web banner design, gede banget 100, nggak bisa ya. Yang ini aja deh, yang ini aja. Teman-teman nanti cari yang sesuai dengan ini ya, yang sesuai dengan ukurannya maksimal 2 MB. Oke, klik. Nah, saya klik. Nah, dia akan mendownload. Nah, itu adalah cara untuk bikin link download, teman-teman. Nah, itu ya, link download. Jadi kita sudah berhasil melakukan banyak hal di sini, yaitu untuk form handling. Bagaimana memproses data-data yang dimasukkan melalui form, menampilkannya pakai PHP, kemudian bagaimana mengupload file dan seterusnya ya. Kemudian bagaimana membuat link upload. Oke, teman-teman sudah bisa sekarang. Nah, sekarang kemudian nanti kita akan coba lanjutkan di video berikutnya, yaitu tentang bagaimana melakukan CRUD ya. CRUD dengan PHP. Nah, jadi form ini harus dipelajari dulu, baru kita bisa ke CRUD. Habis CRUD nanti kita akan belajar session ya. Oke. Kalau teman-teman mau hilangkan limitasi batas, oh iya, teman-teman juga bisa ini. Misalnya file itu kan bisa dikasih validasi lagi. Misalkan hanya boleh tipe JPEG saja yang diupload, atau PNG saja, atau MP4 saja, atau MP3 dan seterusnya. Itu bisa dicari di internet ya. Bagaimana membatasi format file yang diupload dengan PHP. Itu kata kuncinya. Yang kedua, untuk membatasi size atau ukuran dari file. Jadi bisa cari di internet juga. Di sini nggak akan saya bahas dulu karena kita baru di permulaan ya. Kemudian bagaimana untuk menghapus file juga bisa, dan seterusnya, mengedit file dan seterusnya ya. Itu nggak akan dibahas karena ini terlalu itu levelnya sudah di intermediate atau di pertengahan, kita baru di beginner, jadi nggak usah kita bahas dulu, kita bahas nanti di lain waktu saja. Itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih sudah menyaksikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
menjalani hari. Semoga hari teman-teman menyenangkan.